Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat ke-164, maka di antara kenikmatan yang Allah berikan khusus bagi orang-orang yang beriman adalah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di ayat tersebut dengan mengungkapkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang artinya laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh kata Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu dengan diutusnya seorang utusan kepada mereka yang dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul ini punya peran diantaranya untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dan mensucikan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Makanya kemudian karena Rasul ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, maka Allah meminta kepada kita untuk mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan beliau sebagai uswah dalam kehidupan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran di Al-Ahzab ayat yang ke-21 dengan menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh kata Allah, dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada uswah hasanah, ada tauladan, ada contoh yang baik, terutama bagi mereka yang ingin bertemu dengan Allah kelak pada hari kiamat dan ingin bahagia kelak pada hari kiamat. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau memang kita merujuk kepada beberapa penafsiran para ulama, terkhusus berkenaan dengan asbabun nuzul ayat ini, betul memang ayat ini berkenaan dengan peperangan, Pak. Ayat ini turunnya berhubungan dengan peperangan. Allah meminta kepada orang-orang beriman pada saat itu untuk ketika berperang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi berperang? Satu di antaranya beliau berperang penuh dengan strategi, Pak. Gak asal maju, gak asal mati gitu. Walaupun matinya mati syahid nanti pada ujungnya gitu. Tapi enggak, penuh dengan perhitungan. Malah sampai-sampai kita menemukan di perang Khandaq, beliau mengumpulkan para sahabat minta ide, minta saran gitu. Padahal
Kalau menurut kita mungkinnya kenapa enggak langsung Rasul nanya ke Allah saja, harus bagaimana perangnya gitu. Tapi enggak demikian, Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika perang, Rasul pun ikut terjun dalam peperangan. Ketika perang Khandaq dikabarkan orang-orang menggali parit, Rasul pun sama, memikul batu, malah memecahkan batu, Pak. Malah dalam beberapa keadaan yang lain pun Rasul demikian. Contoh ketika membangun Masjid Kuba. Rasul ketika membangun Masjid Kuba, beliau memikul sebuah batu besar sampai seorang sahabat mengatakan, Rasul, biarkan aku yang membawa batu itu, engkau istirahat saja. Kata Nabi, enggak usah, kau ambil batu yang lain, biar batu ini aku tuntaskan dengan diriku, kata Nabi. Sosok pemimpin yang luar biasa, Pak. Ketika perang pun demikian, beliau pun perang dengan sangat luar biasa. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kami tengah perang, kemudian muncul rasa takut dalam diri kami, karena musuh begitu luar biasa, apa yang mereka lakukan? Kata Ali, kami berlindung di belakang pundaknya Nabi SAW. Ternyata Ali yang begitu pemberani, Nabi lebih pemberani, Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi betul memang demikian, ayat ini berhubungan dengan peperangan. Namun kata para ulama, kaidah tafsir mengatakan al-ibratu li umumil lafdi la bi khususis sababi. Pelajaran yang bisa kita jadikan hikmah dari sebuah ayat itu bukan karena sebab turunnya, melainkan karena keumuman lafadznya. Jadi walaupun ayat tersebut berhubungan dengan perang, tapi menjadikan Rasul sebagai uswah tauladan, itu dalam semua lini kehidupan, Pak. Bukan cuma dalam peperangan saja. Bukan cuma dalam peperangan saja. Dan penjelasan ini kemudian dikuatkan dengan beberapa redaksi hadis yang kita temukan nanti, Pak. Contoh ada sebuah hadis yang mengatakan dari salah seorang sahabat namanya Urwah. Urwah mengatakan, dakhalat imra'atun ala Aisyah. Ada seorang perempuan datang ke rumahnya Aisyah. Pas masuk ternyata dia adalah istrinya salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un. Ketika masuk, pakaiannya lusuh, penampilannya tidak rapi, Pak. Aisyah bertanya kemudian, Masya Nuki, kenapa kok penampilan Anda seperti ini? Anda kan punya suami, minimalnya ada bekas-bekas Anda pernah ngurus sendiri, tapi ini nggak kelihatan. Anda yang ngurus sendiri, kenapa? Kata perempuan tersebut mengatakan, Zauji yaqumul laila wa yasumun nahara. Dan juga percuma, kata dia. Karena suami saya, orang yang kalau siang dia saum sampai malam, sampai maghrib gitu. Dan kalau datang malam, dia sholat malam sampai subuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kata Urwah, kemudian tiba-tiba datang Nabi SAW. Ketika Nabi masuk, Aisyah memperkenalkan diri. Rasul, nih istrinya Utsman bin Maz'un, kata Aisyah. Barusan dia cerita kepada saya tentang kondisi suaminya. Begini, begini, begini. Kata Nabi, panggil Utsman. Dipanggil kemudian Utsman, Pak. Setelah dipanggil, lalu Nabi mengatakan kepada beliau, Ya Utsman, inna rahbaniyata lam tuktab alaina. Wahai Utsman, kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya kerahiban itu, kependetaan itu, kebiksuan itu tidak diwajibkan atas kita. Kan pendeta, biksu, rahib, orang-orang yang mengisi seluruh waktunya dengan ibadah, Pak. Malah sampai mereka nggak menikah. Allah mengatakan kayak gitu tuh nggak boleh, kita nggak diwajibin kayak gitu. Lalu Nabi mengatakan kepada beliau, afama laka fiyya uswatun, apakah engkau tidak melihat pada diriku ada contoh dalam masalah seperti ini, kata Nabi. Apakah engkau tidak melihat dalam diriku ada contoh dalam masalah ini? Lihat Pak perkataan Nabi. Artinya Nabi harus dijadikan tauladan bukan cuma dalam peperangan saja, termasuk dalam masalah ibadah. Dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat namanya Ubaid bin Khadir. Ubaid bin Khalid al-Muhairibi. Dikatakan bahwasanya beliau pernah masuk ke sebuah pasar namanya pasar Dzul Majaz.
Ketika masuk pakai pakaian kebesaran, Pak. Sampai menjulur pakaiannya, kainnya ke tanah. Tiba-tiba kata beliau, "Fata'anani rajulun bimihsaratin." Tiba-tiba ada seseorang menepuk bagian belakangku dengan tongkatnya. Lalu dia mengatakan kepadaku, "Irfa' izarok fa innahu abqa wa anqa." Angkat kainmu, karena dengan mengangkat kain itu akan lebih bersih dan lebih awet. Kata beliau, tiba-tiba aku melihat ke belakang, fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di belakang saya yang tadi Noel itu adalah Rasul. Kemudian Nabi mengatakan kepada beliau, "Amalaka fiyya uswatun?" Tidakkah engkau melihat dalam diriku ada contoh? Fara'aituhu, aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza izaruhu, ternyata pas dilihat pakaian beliau yang beliau pakai, Pak, ila ansafi saqaihi, sampai ke pertengahan betis. Alhamdulillah, terlepas dari hukum pakaian di bawah mata kaki seperti apa hukumnya, tapi di hadis ini ada pernyataan Nabi, tidakkah kau lihat dalam diriku ada contoh? Dalam apa? Dalam masalah berpakaian. Berarti bukan cuma dalam ibadah, Pak, bukan cuma dalam perang, dalam berpakaian pun diminta oleh Nabi untuk menjadikan beliau sebagai uswahnya, Pak. Contoh yang lain, ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maaf, bukan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar pernah melakukan sebuah perjalanan, Pak, dengan salah seorang manusia lain namanya Sa'id bin Yasar. Sa'id bin Yasar. Jalan kemudian keduanya safar gitu sampai malam tuh. Malam masih safar mereka di atas kendaraan mereka. Kata Sa'id bin Yasar, dia mengatakan, ketika aku merasa waktu subuh sudah dekat dan aku khawatir subuh keburu muncul, akhirnya kata beliau, aku berhenti, aku turun dari kendaraanku, kemudian aku sholat witir. Aku sholat witir, sedangkan Ibnu Umar terus jalan dengan untanya, dengan kendaraannya. Kemudian kata Sa'id, beres sholat, witir selesai, aku langsung naik ke atas kendaraan kembali, aku nyusul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sampai akhirnya ketemu tuh bareng lagi. Ketika bareng, Ibnu Umar nanya, "Aina kunta? Tadi ente kemana? Kok nggak ada?" Dia mengatakan, "Khasyitu subha, fa nazaltu fa autartu." Tadi aku takut keburu subuh. Akhirnya aku memutuskan untuk turun dari kendaraan, kemudian sholat. Apa kata beliau? Ibnu Umar mengatakan kepada Sa'id bin Yasar dengan menyebutkan, "Alaisa laka fi Rasulillahi uswatun hasanah?" Bukankah dalam hal ini ada contoh yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Ibnu Umar gitu, Pak. Bukankah dalam hal ini ada contoh yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sa'id merenung kemudian mengatakan, "Bala wallahi." Ya benar, demi Allah kau benar. Dia mengatakan, "Balaghani anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yutiru ala ba'irihi." Engkau benar. Pernah datang informasi kepadaku bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat witir di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya. Jadi mohon maaf, Pak, terkadang ada beberapa keadaan ketika kita merasa ini lebih afdol dibandingkan ini gitu. Padahal yang ini pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang ini kita tinggalkan karena merasa ini lebih baik, kita melakukan hal yang ini. Ternyata menurut hadis ini, Pak, itu kurang tepat. Kan kalau sholat sambil berdiri lebih tenang, Pak, lebih bisa merasakan kehusyuan, kan mungkin begitu, lebih nyaman gitu, gak ada gangguan dibandingkan naik unta gerak-gerak badan gitu. Tapi ketika ini terjadi, kata Ibnu Umar mengatakan,
Bukankah dalam diri Nabi ada contoh terkait hal ini? Rasul kan pernah sholat di atas unta, sholat witir. Kenapa ente nggak sholat witir di atas unta saja? Kenapa lebih memilih untuk turun kemudian sholat? Lagi-lagi ini menguatkan bahwasanya Rasul dijadikan uswah, Pak. Bukan cuma dalam peperangan, bukan cuma dalam gaya pakaian, tapi juga termasuk dalam ibadah kepada Allah. Malah Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang sahabat Nabi, penulis wahyu, Pak, pernah ditegur. Ditegur oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Gara-gara apa? Ibnu Abbas melihat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika tawaf, Pak, beliau menyentuh dua sudut Ka'bah selain rukun Hajar Aswad. Kan ada 4 sudut, rukun Hajar Aswad, rukun Syami, Iraqi, Yamani gitu, Pak. Nah, beliau menyentuh 2 rukun Syami dengan Iraqi. Habis itu ditanya sama Ibnu Abbas, "Lima tastalimu hadaini ruknaini?" Kenapa antam menyentuh 2 sudut Ka'bah ini? Padahal Rasul belum pernah menyentuhnya sekalipun. Muawiyah jawab dengan logika, Pak. Kan ini sama-sama Ka'bah, kata beliau. Berarti sama-sama ada berkahnya, mungkin gitulah logika kitanya, Pak. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kan Allah sudah bilang, sungguh dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh tauladan yang baik. Mendengar ayat dibacakan, kemudian Muawiyah tertegun, Pak, dan mengatakan, "Shadaqta. Perkataanmu benar. Perkataanmu benar." Ketika Rasul enggak, ngapain sih kita harus gitu? Ketika Rasul begini, kenapa kita nggak cukup dengan yang Rasul saja sih gitu? Padahal itu lebih simpel, lebih mudah, akan lebih menenteramkan hati kita, Pak, karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pertanggungjawabannya tidak akan lebih banyak dibanding kita modifikasi, kita tambahin dan lain sebagainya. Ini beberapa keterangan riwayat yang menunjukkan bahwa sekali lagi menjadikan Rasul sebagai uswah bukan cuma dalam masalah perang saja, walaupun ayat yang berhubungan dengan perang, tapi berkenaan dengan beberapa aspek kehidupan seorang manusia, baik berkaitan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, ataupun ketika dia bermuamalah dengan manusia yang lainnya, yaitu muamalah ihwan fillah rahimakumullah. Dan di antara cara kita untuk mengetahui bagaimana kriteria, akhlak, sifat, interaksi Nabi, ibadah Nabi adalah dengan mempelajari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya demikian, karena mereka orang-orang yang melihat bagaimana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini, kita akan melanjutkan kembali kajian terkait itu. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bahas hampir berapa, Pak? 8 atau 7? 8 kalau tidak salah, sahabat yang sudah kita bahas. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada kemudian Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi, Pak? Udah segitu? Segitu ya, udah. 7 berarti. Saya ulangi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Ubaidillah bin Jarrah. Sama Ubaidillah bin Jarrah sudah 8, Pak. Tinggal 2 lagi sosok yang Nabi pernah menyebutkan termasuk calon penghuni surga. Yaitu yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua Sa'id bin Zaid. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya. Tapi kita akan coba di pertemuan sekarang ini membahas sosok yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu.
Ikhwanu fillah rahimakumullah, siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu merupakan salah seorang sahabat yang lahir 17 tahun sebelum kenabian, Mbak. 17 tahun sebelum kenabian. Dari mana kita ketahui hal tersebut? Dari pernyataan beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya beliau masuk Islam di usia sekitar 17 tahun. Dan waktu itu kata beliau, aku orang yang keempat. Yang keempat masuk Islam, yaitu termasuk as-sabiqunal awwalun. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nanti kita bacakan hadisnya ya, rahimakumullah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dikatakan bahwasanya nama aslinya Sa'ad, sedangkan Abi Waqqas itu adalah gelar buat sang ayah. Nama ayahnya aslinya adalah Malik. Jadi nama lengkapnya Sa'ad bin Malik, Pak. Karena Abi Waqqas itu nama gelar, kita pernah menyampaikan di antara anjuran, malah orang anggap sunnah itu adalah setiap laki-laki, Pak, punya lakob dengan abu-abuan gitu. Biasanya dinisbahkan kepada anak laki-laki yang paling besar. Biasanya. Atau kalau enggak, kepada sesuatu yang menjadi ciri khas dia gitu. Seperti kalimat Abu Bakar. Abu Bakar kan bukan karena beliau punya anak bakar, Pak. Atau Abu Hurairah bukan karena beliau punya anak namanya Hurairah gitu. Tapi ada sesuatu yang beliau miliki yang tidak orang miliki. Sebagian mengatakan disebut Abu Bakar, karena kita pernah menyampaikan karena beliau adalah sosok laki-laki dewasa pertama yang pagi-pagi banget atau yang pertama kali banget menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau begitu pula Abu Hurairah, karena beliau senang dengan kucing. Hurairah artinya kucing gitu. Maka dilandi disebut dengan Abu Hurairah. Nah Malik Ibn Fillah disebut dengan Abi Waqqas. Bukan karena punya anak Waqqas katanya juga. Dan nggak tahu kenapa penamaan ini gitu disebutkan. Para ulama belum menemukan referensi yang jelas tentang kenapa disebut dengan Abu Waqqas. Kenapa? Karena Waqqas itu artinya, Ihwan Fillah, itu kalau berperang, kalau bertengkar, itu sampai matahin leher musuh atau matahin kaki musuh, Pak. Waqqas namanya. Jadi orang yang apa ya, bukan pemberani sama tegaan gitu malah. Ihwan Fillah rahimakumullah. Saya katakan di sini, saya bacakan di sini diantaranya al-waqsu atau al-waqas wa daqul unut wa kasru ar-raqabah wa qasa unuqa khasmihi. Waqas adalah sosok yang disebutkan ketika dia berani untuk memukul, memenggal leher orang yang bertengkar dengan dirinya. Tapi katanya nggak tahu, dikatakan dalam kitab tentang beliau, wala nadri lima dakunya abuhu bihadihil kunyah, dan kami tidak tahu persis kenapa kunyah ini, panggilan ini melekat ke bapaknya Sa'ad. Ihwan fillah rahimakumullah. Namun walaupun demikian terkenal dari dulu dengan sebutan tersebut. Terkenal dengan sebutan tersebut. Ihwan fillah rahimakumullah. Ini nama ayahnya Malik. Orang lebih mengenal dengan nama Sa'ad bin Waqqas dibandingkan Sa'ad bin Malik. Kenapa? Karena ternyata Pak, riwayat menyebutkan ada setidaknya 4 sahabat lain Pak yang namanya sama persis. Namanya Sa'ad, bapaknya Malik gitu. Pertama ada Sa'ad bin Malik bin Al-Abisar. Ada Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Ada Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ada Sa'ad bin Malik bin Khalid As-Sa'idi. Makanya kemudian nama itu diganti dengan Abi Waqqas, diantara juga untuk membedakan mana A, mana B, mana C, mana D. Ihwan fillah rahimakumullah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nasab beliau dikatakan bahwasanya nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Muhaibin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay.
Ini sama dengan persis nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah di kakek yang namanya Kilab inilah kemudian bertemu keduanya silsilahnya, Pak. Jadi masih satu keturunan begitu antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah kalau melihat dari sisi keluar nasabnya ibu Nabi, maka kita akan menemukan kata para ulama, Bani Zuhroh yang merupakan kabilahnya Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan kabilahnya ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mun bahasa Sunda nama gitu Pak, Sa'ad teh paman tigigir, mang tigigir teh namanya. Iya, jadi paman jauh dari pihak ibu gitulah. Makanya pernah dalam sebuah riwayat Nabi membanggakan Sa'ad. Nabi mengatakan, nih pamanku Sa'ad, ada enggak paman kalian? Ayo tunjukkan, kata Nabi. Membanggakan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ibunya Sa'ad namanya adalah dikatakan wa ummuhu min Bani Umayyah. Ibunya dari kalangan Bani Umayyah. Wahia Hamnatu bintu Sufyan bin Umayyah. Nama ibunya adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah. Wa kanat ummuhu kafiratan. Dan beliau ibunya ini adalah seorang yang kafir. Wahia bintu Ammi Abi Sufyan. Beliau putrinya paman dari Abu Sufyan. Kemudian syadidatul adawat lil Islam. Udah mah kafir, Pak, memiliki permusuhan yang sangat kuat sama Islam gitu, Pak. Benci banget sama Islam. Hamnah ini ibunya benci banget sama Islam. Kemudian walaha ma'a ibniha Sa'din qissatun ajibatun. Dan ibunya ini ada kisah yang menarik bersama dengan Sa'ad bin Waqqas. Nanti kita bacakan kisahnya seperti apa. Berikutnya kemudian saudara-saudara Sa'ad ada 4 laki-laki dan 1 perempuan. Saudaranya ada 4 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun keluarganya, istri-istrinya, menurut sejarah dikatakan beliau selama hidupnya menikah dengan 12 perempuan. Tapi sekali lagi kita tegaskan, jumlah ini tidak dinikahi oleh beliau dalam satu waktu. Ada yang meninggal lalu nikah lagi, ada yang dicerai kemudian nikah lagi gitu, Pak. Dan namanya lengkap, ada semua. Yang pertama ada bintu Syihab. Yang kedua ada Mawiyah, ada Ummu Amir, ada Zubaidah, dan terus sampai 12 lengkap di sini disebutkan satu persatu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian anak-anaknya, berapa sih jumlah anaknya? Dikatakan bahwasanya tazawwaja Sa'dun qaribatahu bint Syihab bin Abdullah Az-Zuhriyah wa makatha ma'aha sanawatin adidatin hatta al-arba'ina min umrihi takriban wa lam yunjab binha illa bintan wahidatan. Istri yang pertama kali dinikah sama Sa'ad namanya adalah Qaribah, namanya adalah Binta Syihab. Kemudian menikah lama sampai usia 40 tahun, tapi ternyata tidak memiliki keturunan kecuali 1 perempuan saja. Namanya Ummul Hakam Al-Kubra. Selama 40 sampai 40 tahun cuma punya 1 anak. Makanya kata para ulama, hal ini bisa kita ketahui dari pernyataan beliau sendiri. Dikatakan dari riwayat Imam Muslim bahwasanya dari Amir bin Sa'ad an abihi radhiyallahu anhu. Dari Amir putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada. Rasul pernah menjenguk aku ketika haji wada. Kemudian min waj'in ashfaitu minhu alal maut. Ketika itu aku mengalami sakit yang sangat parah yang hampir saja aku merasa akan meninggal sebentar lagi gara-gara penyakit tersebut. Kemudian Rasul datang ngejenguk, Pak. Ketika masuk,
Fakultu kata Sa'ad, aku berkata ke Nabi, ya Rasulullah, balaghani ma taro minal waj'i wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Rasul, engkau tahu kondisi penyakitku saat ini begitu parah. Dan engkau tahu kalau aku punya banyak harta, sedangkan ahli warisku cuma satu anak perempuan saja. Kata Sa'ad, cuma satu anak perempuan saja. Apakah boleh, kata beliau, aku bersedekah, aku berinfak dengan 2/3 dari hartaku yang kumiliki? Nih dari pernyataan tadi Pak, dikatakan Sa'ad punya satu anak perempuan saja. Tapi ketika itu Nabi mengatakan kepada beliau, lah enggak boleh kata Nabi. Tidak boleh Anda berwasiat dengan 2/3 harta Anda. Kemudian Sa'ad mengatakan, apa atasaddaqu bi syatrihi? Kalau gitu boleh enggak? Kalau setengah harta yang kumiliki aku sedekahkan. Nabi mengatakan, lah, setengah juga enggak boleh. Kemudian beliau mengatakan, fabitsulus, kalau sepertiga bagaimana? Sepertiga harta yang kumiliki akan kusedekahkan untuk kaum muslimin. Apa kata Nabi? Wassulusu katsirun. Sepertiga juga sebenarnya sudah banyak kata Nabi. Sepertiga juga sudah banyak kata Nabi. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan, innaka intadar warathataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Wahai Sa'ad, kata Nabi, seandainya engkau meninggalkan keluargamu dengan kekayaan, lebih baik bagimu dibandingkan meninggalkan mereka serba kekurangan yang pada akhirnya nanti mereka meminta-minta kepada manusia. Lebih baik meninggalkan keluarga kaya daripada duit dipakai sedekah semua keluarga miskin gitu ya. Ya Allah. Kemudian Nabi mengatakan, walasta tunfiku nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika. Dan tidak ada satupun uang yang kau keluarkan di jalan Allah, engkau infakkan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kecuali sedikitnya pun akan dapat pahala. Termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap suapan-suapan yang kau berikan kepada istrimu. Setiap suapan-suapan yang kau berikan sama istrimu akan dihitung sebagai pahala. Dari keterangan ini kata para ulama, kita akan menemukan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya punya satu keturunan saja, yaitu satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Namun kemudian, dikatakan dalam kitab ini, wa ba'da dzalika a'tahullahu auladan katsirin. Namun berikutnya ternyata beliau tidak meninggal sakit itu, sembuh Pak. Malah menikah lagi. Dan subhanallah, Allah berikan kepada beliau anak-anak yang banyak. Sampai dikabarkan jumlah anak yang Allah berikan kepada beliau, annallaha wahabahu sittan wa thalathina waladan. Allah memberikan anugerah kepada beliau 36 anak. 36, bukan 3, bukan 6, 36. Baina wakanu mutasawina bil adadi, dan 36 ini jumlahnya sama rata antara laki-laki dengan perempuan. 18 anak laki-laki dan 18 anak perempuan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Silahkan mau ada dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan apa yang terkait dengan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ada pelajaran yang menarik yang perlu disampaikan terkait hadis yang tadi kita bacakan. Hadis berkenaan dengan Sa'ad ketika sakit dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada Nabi, Rasul, bolehkah aku berwasiat dengan hartaku 2/3-nya, setengahnya, sepertiganya? Nabi mengatakan sepertiga boleh walaupun itu banyak. Yang menarik kata sebagian para ulama adalah di sini ada anjuran atau tentang kebolehan seseorang berwasiat ketika merasa kematian sebentar lagi datang menjemputnya. Jadi wasiat itu bukan cuma ketika kita sedang sakarat, Pak, gitu. Tapi kalau udah muncul ada firasat-firasat, walaupun mungkin belum tentu benar firasat tersebut, boleh kita kemudian mengungkapkan kepada orang-orang sekitar kita tentang wasiat kita. Baik wasiat yang berkenaan dengan harta yang kita miliki, Pak, ataupun berkenaan dengan yang lain, termasuk berkenaan dengan harapan kita kepada orang di sekitar kita.
Ini pun pernah Pak dicontohkan sama Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Contoh Nabi seperti dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya dari salah seorang sahabat namanya Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bujali. Kata beliau, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Saya pernah mendengar Nabi berwasiat kepada kami 5 hari sebelum wafatnya beliau. 5 hari sebelum wafatnya beliau. Apa di antara wasiatnya? Di antara wasiatnya Nabi mengatakan, ala inna man kana qablakum kana yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah kata Nabi, sungguh orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadah. Lalu kata Nabi, ala fala tattakhidu al-qubura masajida. Maka ketahuilah, camkanlah baik-baik kata Nabi, jangan sekali-kali kalian jadikan kuburan sebagai tempat sujud, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Inni anhakum an dzalika. Aku larang kalian untuk melakukan itu. Ini dilakukan kata hadis ini Pak 5 hari sebelum Rasulullah wafat. Maka wasiat tidak perlu nunggu mau mati sekarang gitu. Bisa dari sekarang pun demikian ikhwanillah. Atau contoh yang lain, kita pernah berbicara tentang sahabat Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Kata putranya Abdullah bin Zubair, dia mengatakan suatu ketika bapak saya ikut dalam barisan pasukan perang Jamal, membantu atau ikut dalam pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika akan berlangsung peperangan, dipanggil aku kata beliau Abdullah. Ketika aku berdiri di samping bapakku Zubair bin Awwam, bapakku mengatakan kepadaku, Nak kata beliau, bapak merasa hari ini akan banyak orang yang meninggal. Dan orang yang meninggal 2 alasannya. Kemungkinannya dizalimi atau kemungkinannya berbuat zalim. Dan bapak merasa akan termasuk orang-orang yang terbunuh pada hari ini karena kezaliman orang lain. Dan bapak punya kekhawatiran, kalau bapak mati, yang paling bapak takutkan adalah masalah hutang-hutang bapak. Maka aku wasiat kepadamu, tolong nanti bayarkan lunasi hutang-hutang bapak, kata beliau. Jual semua yang kumiliki, kata bapaknya. Jual semuanya. Jual semuanya dan lunasi semua hutang-hutangku. Ikhwanillah. Dan betul kemudian Pak, ketika perang berlangsung, Zubair bin Awwam meninggal dunia. Nah ketika meninggal itulah kemudian Abdullah bin Zubair langsung mendata harta warisan ayahnya. Pas data jumlahnya sangat banyak. Ada tanah yang cukup luas Pak. Ada rumah sampai belasan. Ketika dihitung gitu. Kemudian dihitung juga hutangnya. Ternyata hutangnya sekitar 2.200.000. Sebagian mengatakan dirham. Intinya jumlah yang sangat banyak gitu. Yang menarik kata Abdullah bin Zubair, bapak saya ketika berwasiat menambahkan satu pesan yang lain. Wasiatnya apa? Dia mengatakan, kata beliau, kalau nanti ketika kamu mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangku, maka mintalah bantuan kepada majikanku. Zubair bertanya, majikan bapak siapa? Majikan bapak siapa? Zubair mengatakan Allah. Majikan saya Allah. Kita kan budaknya. Kita kan hambanya. Apa kata Abdullah bin Zubair? Demi Allah, ketika aku melunasi hutang-hutang bapakku, lalu aku menemui kesulitan, Pak, dia langsung meminta kepada majikan bapaknya untuk membantunya dengan mengatakan, ya Allah, majikan bapakku berpesan kepadaku begini, dan sekarang aku mengalami kesulitan.
tolong berikan kemudahan. Kata Abdullah, ternyata setelah itu banyak kemudahan-kemudahan yang muncul dalam melunasi hutang bapaknya. Sampai-sampai tanah yang milik bapaknya, Pak, yang harganya dulu ketika dibeli sangat rendah, ketika dijual menjadi nilai yang sangat tinggi. Sangat tinggi, ini sahabat yang mulia, Zubair bin Awwam, memberikan wasiat kepada sang anak ketika kematian merasa dekat dengan dirinya. Maka tadi kata para ulama, boleh hukumnya seseorang berwasiat terkait hartanya atau terkait hal yang lain yang penting bagi dirinya, terutama yang mesti dilakukan sama anggota keluarganya sebelum dia meninggal atau ketika dia punya firasat akan meninggal beberapa saat kemudian. Ini pelajaran yang perlu kita sampaikan karena saya merasa ini penting, terutama untuk membatalkan pemahaman sebagian orang terkait masalah wasiat yang banyak orang memahami itu hanya khusus masalah harta saja gitu, masalah tanah saja gitu, padahal bukan, Pak. Mewasiatkan anak agar sholatnya istiqomah itu juga bagian dari wasiat yang perlu dilakukan. Justru itu bagus gitu, itu sangat bagus. Ini terkait tadi hadis yang kita bacakan, di antara pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Walaupun nanti ada hikmah yang lain seperti semangat sahabat untuk bersedekah untuk membantu orang lain. Bisa kita bayangkan, Pak. Pernyataan beliau, boleh nggak Rasul 2/3-nya saya infakkan? 2/3, Pak. Itu kan jumlahnya sangat besar. Jadi kalau punya uang 1 juta berarti 2/3 kurang lebih berapa? 2 juta bagi 3 gitu ya. Hitung-hitungannya 700 ribuan berarti. Boleh nggak diinfakkan gitu? Kalau kita kan nyarinya yang sedikit dulu. Sahabat mah nggak begitu. Dan ternyata memang demikianlah sifat para sahabat Nabi. Malah mohon maaf, kita menyampaikan riwayat yang tadi di kisahnya Abdullah bin Zubair berkenaan dengan hutang Zubair bin Awam. Ada sebagian sahabat yang tahu kalau Zubair bin Awam punya hutang banyak. Akhirnya sebagian sahabat datang kepada Abdullah bin Zubair. Ngapain? Dia nanya, hutang bapak kamu berapa? Kata Abdullah, sekian. Dikasih Pak langsung, nih bayarin. Bayarin gitu katanya. Malah ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain, hutang bapakmu berapa? Tapi Abdullah bin Zubair tidak mau dibantu. Dia yakin Allah pasti bakal menolongnya. Akhirnya dia menyebutkan angka yang bukan angka sesungguhnya. Tadi kita katakan totalnya 2 juta sekian. Dia hanya mengatakan 100 ribu hutangnya. Apa kata sahabat ini? Nanti kalau kalian punya kesulitan, datang ke saya ya. Saya akan bantu kalian. Mereka sangat sangat semangat untuk bikin orang bahagia gitu. Malah ada seorang sahabat yang sengaja datang kepada Abdullah bin Zubair berkenaan dengan harta yang pernah dihutangi sama Zubair bin Awam. Dia mengatakan, "Nah, daripada engkau capek atau mungkin engkau akan kesulitan, adalah saya putihkan hutang bapakmu ke saya." Tapi Allah mengatakan, "Enggak, Pak, enggak usah begitu. Pokoknya harus dibayar." Dan betul, Pak, sampai akhirnya kemudian hutang yang begitu besar terlunasi semuanya. Ini terkait masalah wasiat, Pak. Terkait masalah wasiat. Berikutnya kemudian tadi kita sampaikan berkenaan dengan anak-anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, jumlahnya ada 36. 18 laki-laki dan 18 perempuan. Perlu dibacakan nama-namanya, Pak? Nama-namanya lumayan, tapi menariknya nama-nama mereka nggak aneh-aneh, Pak. Nggak aneh-aneh. Malah ada nama yang diulang, Pak. Ya. Yang pertama ada namanya Ishak. Oh, alhamdulillah. Waktu komat. Mudah-mudahan kita bacakan nanti lah insyaallah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini. Kurang dan lebihnya Anda mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak faedah dan hikmah pada apa yang kita kaji di kesempatan malam ini.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.